Oke. Nah, anak-anak, ini karena posisi di rumah ya, nanti jadi ada iklan-iklan sedikit ya. Mohon maaf. Nah, kita kuliah apa ya hari ini ya? Manajemen agribisnis. Manajemen agribisnis. Ya. Manajemen agribisnis. Oke, nggak ada yang salah kamar kan? Karena ada beberapa anak yang salah kamar kemarin di kuliah perdana. Bahasa Inggris terapan, ada anak THP yang masuk ke kelasnya ibu, padahal THP sudah punya kelas sendiri. Nah, ini kan karena 3 jurusan ya. Terus berapa SKS-nya? 2, Bu. 2. 2, Bu. 2 strip 0, 2 strip 0 atau 0 strip 2? 2 strip 0. Strip 2. Ayo, masih ada yang salah ya. Kalian sudah kuliah mau 1 semester ke depan, jangan sampai keliru bahwa kita manajemen agribisnis ini 3 jurusan, itu 0 strip 2. Dulu itu 2 strip 0, dan dulu ini adalah mata kuliah pilihan ya, manajemen agribisnis. Ibu flashback lagi, di masa lalu hanya ada 8 mahasiswa yang gabung. Itu pun yang ikut ujian bisa dihitung dengan jari 1 ya. 1 tangan, bukan jari 1 tangan. Nah, berkembangnya waktu ternyata manajemen agribisnis itu cukup menarik karena apa? Ada banyak praktek di situ. Intinya kalau nggak praktek nggak asik. Karena manajemen agribisnis itu kalau nggak dipraktekin cuma teori doang, kalian nggak akan dapet soul-nya, nggak akan dapet feel-nya gitu. Sedangkan tidak semua lulusan dari Intan maupun kampus-kampus yang lain, baik itu besar maupun kecil, swasta maupun negeri, itu jadi PNS, jadi karyawan, jadi pegawai. Apalagi di masa pandemi ya, banyak sekali perusahaan tutup, rumah makan tutup, atau pelaku-pelaku bisnis terseok-seok. Nah, jadi dijamin nggak akan begitu saja membuka lapangan pekerjaan. Sehingga tuntutan untuk menjadi seorang entrepreneur atau memanage bisnis kalian sendiri, kenapa agribisnis ya? Karena kalian masuk di Institut Pertanian Intan Yogyakarta. Maka seharusnya bisnis yang kalian jalankan ya tidak jauh-jauh berbeda dengan dunia yang sudah kalian geluti selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun itu sebelum mulai kerja, kalian itu belajar apa saja. Nah, itu sebenarnya yang harusnya membekas di hati kalian. Nah, sehingga manajemen agribisnis itu diwajibkan sekarang 2 tahun ini, kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun ya, itu diwajibkan menjadi 3 jurusan karena itu ternyata menarik, mahasiswa seneng, dan bersyukur kita pernah juara lomba untuk manajemen agribisnis. Dari 100-an PTS kita 5 besar. Kemudian yang juara-juara itu sekarang mendirikan bisnis sendiri-sendiri. Dan sampai sekarang masih jalan bisnisnya di bidang agribisnis. Dan plus-plus ya, karena kan kita tidak menutup kemungkinan jika ada peluang. Tapi akan lebih bagus kalau bersinggungan dengan dunia kalian. Ya, karena apa? Seharusnya kalian itu mendapatkan banyak pelajaran selama kuliah. Baik itu kalau pertanian, bagaimana membuat pupuk, bagaimana membuat pestisida, bagaimana merawat tanaman dari biji sampai menjadi bibit, kemudian bibit sampai menjadi layak tanam atau pindah di lapangan seperti itu. Terus kehutanan, bagaimana kehutanan mengelola teknologi hasil hutannya, bagaimana kehutanan itu mengelola tanaman-tanaman kehutanan secara agroforestry, apa saja yang harus ditanam di sela-selanya. Bisa juga kalau THP sangat mudah sekali ya, karena kan lebih cenderung ikonnya adalah kuliner. Walaupun sebenarnya lebih dari itu. Karena THP itu bisa selain membuat makanan, produk makanan, dia juga bisa membuat produk yang berhubungan dengan keseharian kita. Contoh produk apa? Sampo, sabun muka, atau hand body, atau sabun badan,
atau apalagi sabun cuci piring, sabun cuci tangan, sabun cuci baju, itu THP juga bisa sebenarnya. Jadi kalian lebih banyak berhubungan dengan hal-hal seperti itu dibandingkan anak kehutanan maupun anak pertanian. Tapi di sini itu sekat itu terbuka. Sekat itu tidak ada lagi. Ibu tidak akan lagi membedakan kamu harus fokus di kehutanan, kamu harus fokus di pertanian, kamu harus fokus di THP. Karena ini merdeka belajar. Jadi kita itu bisa lintas fakultas untuk mempelajari apa yang kalian mau. Nah, sebenarnya seperti itu ya sejarahnya kenapa manajemen agribisnis menjadi wajib untuk 3 jurusan, karena perkembangan zaman kita menjadi semakin dituntut untuk berbisnis. Kita negara yang sangat kaya, sangat disayangkan kalau kita nggak bisnis. Ya. Oke, terus sekarang karena ini 0-2 dan sebagai pemanasan ya, biar nggak ibu aja yang ngomong doang, ibu mau tanya nih, sekalian absensi ya, sambil ibu juga ngecek di HP-nya ibu, kira-kira siapa saja yang izin. Ternyata ini masih juga belum diisi ya, artinya kalian mengikuti, sebagian besar mengikuti. Kita cek ya, siapa saja yang mengikuti dan tidak. Setiap saat setelah pertemuan, Ibu akan share absensi. Nah, kejadian di bahasa Inggris kemarin, absensinya ada yang sudah selesai kuliah baru ngisi, saya tidak bisa ikut Zoom. Nah, itu tidak diakui. Mengapa? Artinya memang kamu tidak peduli mata kuliah ini di hari itu loh ya, bukannya seterusnya. Tidak. Di hari itu kamu sedang tidak ngeh dengan mata kuliah ini. Sehingga ya sudah dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Nah, kalau kalian mengisi selama jam kuliah, dari jam 10 sampai setengah 12 masih dianggap mengikuti perkuliahan, hanya tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom. Entah itu karena jaringan, entah itu karena alasan mungkin kesehatan ya, sehingga kalian tidak bisa untuk mengikuti mata kuliah, tidak masalah. Ibu tidak akan melarang, atau mungkin alasan pekerjaan. Ibu yakin banyak sekali yang sudah bekerja di masa pandemi, baik itu bekerja yang untuk dirinya sendiri maupun bekerja yang untuk orang lain, gitu ya. Jadi makanya di sini di manajemen agribisnis, Ibu ingin tanya satu persatu. Kemarin sempat Ibu bilang, tolong kalian renungkan materi apa yang kalian ingin Ibu atau kita pelajari selama 1 semester ini. Mengapa? Karena setiap tahun kebutuhan itu berbeda. Sehingga dari perbedaan itu kita akan mencari titik temu, garis merahnya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mulai ya dari anak agroteknologi. Teddy Kusnandi, apakah kamu ada di sini, Teddy? Halo, Teddy. Ya, oh ada David Beckham juga ya ini. David Beckham ternyata mau jadi mahasiswa Ibu ya. Ini maaf Bu, sinyal saya kurang bagus jadi putus-putus. Oh, mungkin kamu sedang di Inggris sana sehingga putus-putus ya. Oke, Teddy Kusnandi berarti tidak hadir ya. Oke. Demias Kogoya. Demias Kogoya, bagaimana Demias? Apakah kamu hadir? Oke, Demias Kogoya. Ibu mau tanya, nak. Selama masa pandemi, apakah kamu sempat bekerja atau berbisnis? Baik, terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Selama pandemi ini pengen sekali kerja, karena juga kerja kayak gitu, Bu. Kamu belum berbisnis? Belum. Tapi bekerja? Nah. Jadi apa? Bagaimana, Bu? Bekerja jadi apa, nak? Jadi konferensi pakaian, Ibu. Oh,
konveksi apa? Kamu jadi karyawan di pabrik pakaian begitu? Ibu. Hah? Benar, Bu. Di mana? Di Jogja juga di area Bantul, Bu. Di Bantul. Jadi ada satu perusahaan konveksi, kamu kerja di situ. Tapi belum biasanya main ke sana terus kerja juga bantu-bantu di sana, Bu. Oke, terima kasih. Miftahul Khairi. Apakah ada Miftahul Khairi? Miftahul Khairi, kalau tidak ada, Ibu akan strip ya. Oke. Muhammad Fadli. Muhammad Fadli, apakah ada Muhammad Fadli? Muhammad Fadli. Ibu mulai dari Agrotek dulu ya. Oke. Dewi Puji Lestari. Dewi Puji Lestari, apakah kamu ada di sini? Ada, Bu. Oke, Dewi. Dewi, apakah kamu sudah berbisnis atau kerja sekarang? Gimana, Bu? Apakah kamu sudah berbisnis atau kerja? Sudah sedikit. Apa bisnis atau kerja? Bisnis. Oke, bisnis apa? Bikin ini, Bu. Buket bunga. Buket Oke. snack gitu. Buket bunga. Ya. Usaha kamu sendiri ya? Iya. Oke, good. Ya. Setia Aji Dharma Atmaja. Setia Aji Dharma Atmaja. Hadir, Bu. Ya, halo Setia. Halo, Bu. Ya, apakah kamu sudah berbisnis atau bekerja untuk orang lain? Oh, kerja orang lain ya, Bu. Saya kemarin jadi volunteer salah satu yayasan di Indonesia juga. Terus saya ditugaskan di Lombok, Bu. Sebuah LSM? LSM, ya. Yang bergerak di bidang apa? Di bidang kemanusiaan, Bu. Memberi bantuan apa? Memberi bantuan untuk ya korban terdampak bencana alam kemarin yang gempa Lombok sama pandemi juga. Oke, Jadi ya. kayak ikut Kayak apa? bikinin desain rumah gitu, kayak desain rumah gitu, Bu. Oke, ya, oke, thank you. Maximisianus Aldi Prasetya, apakah ada? Maximisianus Aldi Prasetya. Hadir, Bu. Ya, oke. Apakah kamu sudah berbisnis atau bekerja untuk orang lain? Kemarin sih kerja, Bu. Di, Soalnya kan lagi kampung. di bidang apa? Di ini, Bu, sawit. Sawit, oke. Jadi jadi kerja di kebun sawit ya? Saya serabutan sih, Bu. Kadang mupuk apa manen gitu. Ya, itu bagus karena tidak kamu dapat di kampus ya, jelas itu. Kan langsung praktek di kebun kan? Kalau di kampus teori Iya, Bu. ya kan? Itu sudah cukup. Langsung diikuti. Oke, sip. Ayu Indah Lailatul Masyah Fitri. Hadir, Bu. Oke, Ayu. Apakah kamu berbisnis atau bekerja untuk orang lain? Kemarin berbisnis sama teman, terus waktu pas bulan puasa juga ikut kerja saudara, bikin bantu jualin kue lebaran gitu. Jualin sambil bikin atau marketing aja? Sambil bikin bantu-bantu. Oke, ya, sip. Desi Yuliana Teva. Hadir, Bu. Oke, Desi, bisa diceritakan kamu berbisnis atau bekerja untuk orang lain? Berbisnis, Bu. Oke, bisnis apa? Online shop, Bu. Oh, siap. Great. Online shop jualan apa kamu? Jualan pakaian, terus sama percetakan, Bu. Kayak cetak foto. Bagus sekali. Padahal kamu posisi ada di timur ya? Anak timur kayaknya nih. Iya, Bu. Iya, Bu. Berarti posisi sekarang bisnismu di timur? Iya, Bu. Oke, sip sekali. Sangat bagus. Supriyadi. Apakah ada Supriyadi?
Hadir, Bu. Oke, Supriyadi bisa diceritakan. Oke, jadi seperti ini, Bu. Selama masa pandemi saya karena kuliah online, pertama saya di Jogja dulu pas 2020 kayaknya kalau nggak salah September, saya bekerjasama dengan warga sekitar untuk bisnis angkringan. Nah, kemudian kemarin semester ini, kemudian saya pulang, Bu, di rumah di Pangandaran, dan alhamdulillah sekarang buka sendiri gitu di Pangandaran, udah ya sekitar 1 bulan ini saya bisnis angkringan di Pangandaran, Bu. Oke, sip, great. Ya, thank you Supriyadi. Ya, Nurul Barokah. Halo Nurul. Nurul, apakah ya halo. Bagaimana Nurul? Bisnis atau bekerja untuk orang lain? Bekerja untuk orang lain sama bisnis juga, Bu. Oh, oke. Ya. Apa saja bisnis dan bekerja untuk orang lain? Kalau bekerja untuk orang lain kemarin pas bulan Mei sampai Juli kalau nggak salah itu bantuin di kelurahan ngedata SPGS gitu, terus sama ngeles gitu, Bu, ngajar. Terus kalau bisnisnya sama orang tua bisnis gula Jawa gitu. Oh, great. Ya, kamu bikin sendiri tuh? Gimana, Bu? Bikin sendiri gula Jawanya? Iya, sama kayak misal ada yang masukin gitu nanti kita antar ke pasar gitu. Oke, great. Ya, terima kasih Nurul. Oke. Ya. Terus Iya, Yosef Bu. Prasetyo Noto Sutrisno. Yosef Prasetyo Noto Sutrisno. Saya betul, Bu. Hadir. Ya, silakan cerita, Yosef. Jadi awal tahun kemarin, awal tahun kemarin sempat kerja selama sekitar 4 bulan di kafe daerah Colong Catur sana, Bu. Oke, sekarang masih? Sekarang udah keluar, Bu, karena apa? Kemarin efek PPKM jadi diliburkan semua. Oke. Dan sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi sih, Bu. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih, Yosef. Ya, Hasan Abdul. Ya, Hasan Abdul Khalik. Hasan. Hadir, Bu. Ya, oke, Hasan. Silakan cerita, Hasan. Ikut orang lain dan juga bisnis, Bu. Oke, apanya? Apa bisnisnya dan apa yang ikut orang lain? Kalau yang ikut orang lain jadi waiters, Bu, jualan minuman. Masih sampai sekarang. Oke, terus? Kalau yang bisnis itu kadang biasanya kalau itu yang pakaian, kalau ada masuk sih, Bu, kalau nggak ada ya libur gitu. Oke, ya. Thank you ya. Sip. Iya, Bu. Oke, sekarang Fias Nur Khairul Mustaqim. Fias Nur Khairul Mustaqim. Fias Nur, hadir atau tidak? Oke, kayaknya tidak ya. Hadir, Bu, hadir. Oh, ya, Fias Nur. Bagaimana? Kamu bisnis atau bekerja untuk orang? Kalau untuk saat ini hanya membantu tetangga saya, Bu. Ngapain tetanggamu? Iya, di bagian tambak udang. Oh, oke. Jadi bagian apa? Serabutan, Bu. Kadang ikut memberi makan, kadang mengambil pakan, kadang bersih-bersih. Oke. Ya, terima kasih Fias Nur. Septian Galuh Saputro. Ya, Bu. Septian. Tidak bisa hadir itu sepertinya, Bu, di WA, dia chat. Oh ya? Mana? Coba. Oh iya, oke. Ya. Oh, lanjut lagi.
Belum dinyalain Bu mic-nya. Oke, sorry. Ini jaringanku yang kena tuh. Fitria Laras Pangestika. Ada? Fitria Laras Pangestika? Nggak ada ya? Fitria Laras nggak ada ya? Ah, ada? Ada. Ya, ya ada. Silakan Fitria. Halo Fitria. Saya ya itu saya sekarang lagi kerja ikut orang. Terus kalau misal lagi longgar ya all shop. Oh, oke, online shop. Apa yang kamu jual Fitria? Kayak jilbab gitu. Oke, kayak jilbab. Ya. Semacam jilbab, berarti bukan jilbab. Semacam ya. Semacam, oke. Ya, Zahwa Ayu Wardani. Zahwa? Hadir, Bu. Oke, Zahwa. Hadir. Ya, silakan diceritakan. Ya, dulu tuh pas bulan apa itu kena sensus kelurahan itu SDGs. Terus juga jadi reseller perabotan, terus masker-masker gitu, sama kalau lebaran itu jualan roti kering, kayak nastar, terus ya kue-kue kering gitu. Produksi sendiri juga? Iya. Oke, sip. Septi Dian Purwadani. Septi Dian, halo. Ada Bu. Ya, silakan cerita. Untuk 1 tahun terakhir ini sampai sekarang ada buka usaha toko kelontong gitu Bu. Oke, punya Tapi orang kalau tua? biasanya ya punya sendiri kalau toko kelontongnya, tapi kalau biasanya bantu-bantu Bapak ada usaha pepaya itu. Oh, begitu. Berarti kamu punya, kamu memulai bisnis toko kelontong kayak minimarket kan, gitu? Tapi masih kecil Bu. Karena pandemi ini, jadi daripada nggak ada kerjaan gitu. Oke, tidak masalah. Sebuah langkah kecil itu sebuah perubahan dari zona nyaman ke zona resiko. Itu sudah sangat mantap. Tidak semua orang bisa. Ya, oke, tetap semangat ya. Oke, Afif Sabari. Afif Sabari. Baik, Bu. Oke. Ya, Bu. Kalau saya akhir tahun ini itu, Bu, investasi, kemudian ikut bisnis juga, Bu. Investasi apa? Kalau investasinya reksadana sama US dollar, kemudian kalau bisnisnya ikut bantu mbaknya jualan skincare itu, Bu, di online shop, bantu packing. Kalau bisnis itu kadang belum mau ikut terjun, Bu, cuman kadang kalau teman mau buka itu saya cuman ikut memodalin gitu, Bu. Oh, oke. Sip, berarti kamu sudah, tapi kalau reksadana itu sedikit lebih nyaman ya dibandingkan saham. Jadi artinya kamu Ya, Bu. tidak menjalankan sendiri atau menjalankan sendiri? Saya ya kalau investasi itu sendiri semua, Bu, dari reksadana sama US dollar-nya, tuh. Oh, oke. Yang US dollar kamu saham? Saham murni? Saham, Bu. Berarti Iya, Bu. naik turunnya kamu pantau? Paham, Bu, tahu itu. Berarti termasuk hari ini, jam ini tuh jam pik-piknya saham loh ini? Iya, Bu, emang. Nah, sambil kamu saya pantau? sambil ini. Oke, ya. Iya, Bu. Oke, sip. Ya, Mustafa. Halo, Mustafa. Hadir, Bu. Oke, silakan cerita. Di masa pandemi ini saya cuma itu sih bantu orang tua aja, Bu. Bisa dibilang kerja sama orang lah. Oke, kerja apa, Nak? Kerja di sawit, Bu. Gimana? Kerja di sawit. Oh, sawit. Oke, good. Kamu anak agro memang harus mencicipi lapangan ya. Bagus sekali. Oke, thank you. Haidul Sidik Wiranda. Haidul Sidik. Hadir, Bu. Oke, silakan cerita. Halo, Haidul. Haidul. Hadir, Bu. Ya, silakan cerita. Ibu Hadir, tahu Bu. kamu hadir. Ya. Ayo cerita. Kamu berbisnis atau bekerja untuk orang lain? Selama pandemi ini saya cuma
Bantu orang tua aja Bu di kebun sendiri, ladang sawit. Oke, good. Itu sudah sangat bagus. Great. Ya, David Joseph Genaro Sitanggang. Saya, Bu. Oke, David. Ya, silakan cerita, David. Ayo, Pit. Apa ya? Saya cuma bantu orang tua berdagang, Bu, jualan. Ya, jualan apa? Jualan minyak, Bu. Oh, minyak apa? Minyak Pertalite. Jual eceran, Bu. Oh, jual eceran. Oke. Ya, lumayan kan? Sama iya, Bu. Sama apa? Enggak ditanya. Sama ngangon lembu, Bu. Apa? Gembala lembunya. Pemulung? Kok pemulung, Bu? Lah opo, enggak denger Ibu. Apa? Ngangon apa namanya? Angon. Gembala, Bu. Gembala angon, Bu, angon. Oke. Angon lembu, Bu. Oh, angon lembu. Di mana? Di Padang atau di dalam kandang? Dilepas gitu, Bu, modelnya, Bu. Oh, modelnya dilepas. Jadi kamu nungguin gitu ya? Iya, Bu. Oh, sambil main gadget kan? Iya, Bu. Oke. Enggak masalah. Sip, lanjutkan. Oke, Abdi Daud Sebua. Abdi Daud Sebua. Ada? Oh, Bu. Oke, Abdi. Ada, Bu. Ya, silahkan Abdi cerita. Sekarang tidak bekerja dan Jadi sedang santai menikmati hari ya di rumah? betul. Oh, oke. Kamu posisi di mana, Sebua? Sebua itu seperti nama Sebua. Daerah timur ya? Ini, Bu, Sumatera. Orang Nias. Oh, Nias, Sebua. Oh, Nias, kamu Nias? Iya, ya. Iya, Bu. Jadi sedang menikmati pantai di Nias. Posisi lagi di Jogja ini, Bu. Oh, kamu posisi di Jogja. Masih di Jogja. Di Jogja ngapain? Udah berapa lama? Udah 7 tahun. Jadi nggak pulang selama 7 tahun? Belum. Oke. Terus di Jogja belum pernah ikut orang ataupun mencoba berbisnis? Mungkin kirim-kirim barang ke Nias? Pernah kemarin. Oke. Bisnis apa? Pernah kemarin bekerja restoran itu, Bu. Jadi Kerja di restoran. Oke. Ya, setidaknya Ah. pernah bekerja. Sip. Oke. Fajar Iya. Arif Setiadi. Fajar Arif Setiadi. Apakah kamu ada? Nah? Fajar Arif? Nggak ada? Oke, Fajar Arif tidak ada. David Beckham. David Beckham, halo. Kamu sedang liburan di Indonesia atau masih di Ada, Bu. Oh, oke, David. Oke. Nah, ibumu atau bapakmu senang Di ya? Sumatera, Bu. Ngefans sama pemain sepak bola David Beckham? Iya, Bu. Oh. Ini anak pungutnya, Bu. Ya, ya. Itu anak tirinya, Bu. Oke. Nah, David Beckham, tolong ceritakan, kamu pernah bisnis atau kerja? Bantu orang tua, Bu. Jaga ini toko. Oh, jagain toko. Toko apa? Iya. Toko kelontong, Bu. Oke. Ya, tak pikir toko merchandise-nya David Beckham. Enggak ya? Oke, Enggak, Bu. lanjut ya. Itu dulu itu. Oh, itu dulu, oke. Atau ke depan ya, ke depan. Victor Ranan Mase. Victor, apakah kamu ada, Victor? Victor Ranan. Buka-bukanya. Lo gurunya doang. Kalau orang semua itu kan bukan.
Jaringan apa ya? Pokoknya jaringan itu. Jaringan di Bitung, Pak ya. Oke, Victor, Ranan Mase tidak ada ya. Pramestia Nurdianti. Pramestia? Ada, Bu. Oke, Pramestia, silakan cerita. Selama pandemi ini, saya berbisnis berjualan pulsa dan Kok masukkan kuota. foto aja orang ini? Oke, terus? Udah, Bu. Oke, sip. Pramesti. Andi Yoga Maulana. Andi Yoga Maulana. Iya, Bu. Oke, silakan cerita. Dulu kan pas pandemi itu pulang sebentar. Itu bantuin orang tua deres karet, Bu. Oke, sip. Terus Terus? pas di Jogja kerja di tempat orang di angkringan. Oh, oke. Ya, sip, Andi. Thank you. Ya, Bu. Nanda Utami Ainaya. Nanda Utami. Ada, Bu. Oke, Nanda. Bagaimana, Nanda? Akhir-akhir ini bisnis Oriflame, Bu. Oke, bisnis Oriflame. Masih ya? Masih, Bu. Oke, thank you. Mario Concalves Umbu Zogara. Mario Ada, Bu. Ya, Ada. Mario. Coba cerita, Mario. Hadir. Ya, selama pandemi ini saya ada tinggal di kampung, Bu. Oke. Pekerjaan bantu orang tua, Membantu apa? garap kebun, Oh, kebun apa, Nak? kebun tomat, Bu. Oh, kebun tomat. Wow, hebat. Sip deh. Ya, sip. Lanjutkan ya, Mario. Oke. Ya, Bu. Ya, Andreas Andas. Ada? Andreas Andas? Iya, Bu. Oke, ceritakan, Andreas. Untuk sementara ini bekerja sama bisnis, Bu. Oke, apa? Kalau kerjanya ngurus kebun kelapa sawit orang tua. Tapi kalau bisnisnya ini, mohon maaf ya, Bu, produksi tuak sama arak. Oh, oke. Kenapa harus minta maaf? Karena Itu kan minuman favorit, kan? ya, Bu. Minuman khas itu. Ya, minuman khas. Dan itu organik, ya. Tidak ada bahan kimia. Betul. Ya, Bu. Cuman kalau kebanyakan, ya silakan ditanggung sendiri akibatnya, ya. Sama Oke. box. Ya, apa? Gimana? Udah? Sudah, Andreas Andas? Oke. Ya, Bu, sudah. Ya, Moh Ferry Alexander. Hadir, Bu. Ya, oke. Ferry, silakan cerita. Beberapa bisnis ada beberapa yang saya geluti sendiri itu jadi reseller susu kesehatan susu kambing etawa. Jadi beli dulu online terus di reseller di sini. Oh, oke. Gitu. Ya. Sampai Terus sekarang kalau ya? yang ya sampai sekarang kalau yang kebun kan di kebun banyak buah-buah tuh. Yang kemarin baru seminggu ini jambu dalhari 3 pohon berbuah mungkin 70 kilo lebih Oh, dikit. oke. Oke, bisa dijual itu ya? Itu ya. Terus ya banyak ada mangga terus yang sering itu apa namanya lada. Soalnya punya pohon lada jadi bisnis lada di apa namanya halusin. Kamu punya pohon lada, bisnis lada, terus di grinder gitu ya, di green Ya, di supaya grinder halus, terus kemudian kamu jual. halus ya. Iya. Oke, Muhammad Ferry, great. Ya, lanjut ya, Rizky Suwanda. Rizky Suwanda, halo. Hadir, Bu. Oke, Rizky, silakan cerita. Saya ikut berbisnis, Bu. Bisnis apa? Bisnis MJ Parfum, Bu. MG Parfum. Iya, Bu. Oke. Sip. Reseller ya? Iya, Bu. Oke, thank you.
Sekarang Oke, kita Bu. ke teknologi hasil pertanian. Rio Marcella. Rio Marcella. Hadir, Bu. Ya, oke, Rio. Ya, Silakan. ya baik, Bu. Selama pandemi sebenarnya ini, Bu, pengennya menjalankan suatu usaha. Nah, dengan cara awalnya itu saya bekerja di bengkel. Di bengkel dengan tujuan mengumpulkan modal. Modal udah terkumpul sekitar 5 juta lebih lah. Rencananya mau dibuat bisnis yang waktu itu saya pikirkan. Tapi karena saya terlalu bersemangat bekerja saat itu, saya menggadaikan kesehatan. Yang akhirnya justru saya masuk rumah sakit karena tipes, dan modal saya pun habis untuk berobat. Terus kemudian saya melihat ibu itu seringkali ditanyain orang ini bikin madu mangsa. Nah, dari situ saya kepikiran ini sepertinya bisa dijadikan bisnis yang berkelanjutan. Dan juga saat itu karena ini ya, Bu, Lebaran, jadi permintaan jajanan seperti itu kan lagi naik-naiknya. Jadi saya coba itu dengan modal yang terbatas. Saya coba jualan ya untuk orang-orang terdekat, masih orang-orang terdekat. Alhamdulillah laku, tapi tidak saya teruskan karena balik lagi ke Jogja, PKL sekarang ini, dan sampai sekarang masih menganggur sementara. Gitu, Bu. Karena PKL itu ya. Iya. Oke, terima kasih Rio. Ya, Bu. Fadila Diah Kusuma Stuti. Hadir, Bu. Oke, Fadila, silakan. Jadi selama pandemi ini saya jadi reseller produknya NASA. Dan kalau misalnya di rumah kan nggak ngapa-ngapain. Nah, itu saya bantuin orang tua di rumah kan buka kayak toko sembako. Nah, saya jagain gitu, Bu. Oke, jadi reseller sekaligus jagain toko ya. Ya, Bu. Thank you, Fadila. Ya, Widi Tias Rahayu. Iya, hadir, Bu. Oke, Widi, silakan kita. Jadi selama pandemi sih kalau spesifik untuk apa ya, usaha sendiri saya belum pernah sih, Bu, buka usaha sendiri. Tapi kalau untuk bekerja dengan orang, ya saya sudah pernah bekerja dengan orang beberapa kali. Tapi kalau untuk saat ini, bulan-bulan ini karena sudah selesai PKL dan masuk di semester tua, semester 7, jadi saya sudah tidak bekerja lagi, Bu. Tapi saya juga sempat menjadi reseller, dan kalau ada yang pesan, itu saya bisa istilahnya apa ya, menyambungkan lagi. Itu reseller, ini Bu, coklat tempe, sama beberapa jenis makanan kering. Itu sih, Bu. Ya, thank you Widi Tias Rahayu. Oke. Ya, sama-sama, Bu. Tri Kundarini. Hadir, Bu. Oke, silakan. Jadi selama pandemi saya menjadi admin keuangan dan tentor di bimbel, Bu. Tetapi karena kemarin PKL dan sekarang sudah masuk semester akhir, jadi saya memilih mengajar les sendiri dan membantu ibu usaha laundry. Oke, ya. Terima kasih, Tri. Kristina Susanti Ina. Hadir, Bu. Oke, silakan cerita. Selama pandemi ini saya kerja ikut orang di warnet. Oke. Thank you. Sujud Wijaya Putra. Sujud. Ada ya sujud ya? Oke. Era Emma Sari. Iya, Bu, hadir. Oke, Era Emma, silakan.
Selama pandemi ini saya mengajar les di desa dan itu Bu buat jualan dessert Bu. Oke, dessert ya, bikin sendiri ya? Iya Bu. Oke, sip. Arnoldus Yosef Nono. Ada Bu. Oke, silakan cerita Nono. Saya ini Bu, ikut orang juga Bu, kerja di ini warnet. Oke, ya. Thank you Nono. Nah, Andi Kurniawan. Ada Bu. Oke, silakan. Selama pandemi ini, kalau yang sekarang lagi PKL Bu di perkebunan kelapa sawit di pabrik. Jadi kayak cuman bantu-bantu orang tua sih kalau di sini. Tapi kalau di Jogja itu jual sayur Bu, tanam sayur sendiri terus dijual di lingkungan sekitar itu. Saya masih dari Jogja Tani Bu. Oke. Kamu anak Joglo Tani ya? Iya Bu. Oke, sip. Sama banyak sih Bu. Susu etawa sama produknya cita rasa, ada keripik belut, makanan kering, bakso kering, tahu walik, banyak sih Bu. Oke, sip. Keren ya. Lanjutkan. Nah, next. Muhammad Ilham. Ya oke, silahkan Muhammad. Untuk sekarang untuk di pandemi, saya kalau spesifik kerja nggak ada Bu. Cuman kemarin bantu orang tua kayak ke sawah sama manen sawit doang Bu. Oke, ya. Gitu doang. Ya, thank you Ilham. Helmi Kelana. Helmi. Hadir Bu. Ya oke Helmi silakan. Halo Bu. Iya Bu. Semenjak awal pandemi COVID, Helmi kan langsung pulang ke Jambi Bu. Terus di desa melihat peluang apa yang bisa dijadikan bisnis, dan ternyata di desa lagi naik-naiknya itu ada perjudian online. Jadi Helmi mengambil jasa transfer Bu. Helmi download banking sama drilling. Jadi itu bisnis Helmi Bu. Sama juga jualan chip domino high di Shopee. Ngambil jasa transfer aja sih Bu. Oh, oke. Ya. Itu namanya bisa melihat peluang ya. Bagus. Iya Bu. Ade Irwan Saputra. Halo Ade Irwan Saputra. Sudah hadir ya? Ade Irwan. Ade Irwan, halo. Hadir Bu. Ya, silahkan Ade. Iya Bu, kalau saya sendiri masih bisnis di bidang peternakan. Terus? Kan Bu. Di situ udah dari 2019, dulu juga pernah bisnis jamur ya gagal, terus ke peternakan kayak gitu Bu. Ya sekarang ya udah jalan hampir 3 tahun, masih aman-aman aja Bu. Peternakan ya? Iya Bu. Oke, sip. Peternakan bebek, pertelur sama pedaging, sama yang DOD Bu, yang masih kecil. Oke, sip. Posisi di Jogja ya? Iya Bu, masih Jogja. Oke, thank you Ade. Nia Olivia. Iya, hadir Bu. Oke, Nia Olivia, silahkan cerita. Jadi selama pandemi saya bekerja di kantor desa, Bu. Oke. Sampai sekarang? Ya, kalau berbisnis enggak, Bu. Oke. Ya. Thank you, Nia. Nah, next Yesi Rianti. Yesi Rianti ada? Iya Bu, hadir Bu. Oke, silakan. Selama pandemi saya juga bekerja di kantor desa Bu, sama kayak Nia. Oh, oke. Jadi kalian satu kantor? Iya. Oke, ya. Oke, sip. Vika Tri Yuliati. Vika? Ya, hadir Bu. Oke, silahkan. Ya, jadi selama pandemi kemarin sempat kerja di bimbel berhenti, terus sekarang bantu jualan punya saudara di kedai kopi, Bu.
Oke, sip. Ya. Next ya. Zunita Inayati. Zunita Inayati ada? Oh, tidak ada ya? Oh, ada. Oke. Ya, putus-putus, tidak apa-apa. Zunita, bisa dengar suara Ibu? Kalau putus-putus ya sudah, tidak apa-apa. Oke, nggak apa-apa Zunita, tidak usah dijawab. Kalau memang putus-putus, tidak masalah, setidaknya kamu sudah berusaha untuk mengikuti perkuliahan ya. Ya, nggak perlu dijawab, sudah, it's okay. Wiji Astuti. Wiji Astuti ada? Oke, Wiji. Bisa cerita Wiji? Itu dari awal pandemi itu liburan itu jualan sebelah itu terus kemarin juga masih buka sih tapi mulai kuliah ini udah nggak jualan lagi tapi kalau ada yang pesen mau dibuatin lagi gitu sama bantu orang tua di sawah. Oke, sip. Ya, dia Sinta Sekarhati. Ada? Ada, Bu. Oke, silahkan. Sekarang saya sedang ikut magang di Gramedia Academy, jadi akademik representatif. Tugasnya itu menyusun materi pelatihan. Itu, Bu. Oh, oke. Gramedia Academy itu di mana ya? Kalau pusatnya di Jakarta, Bu, ini WFH. Oh, WFH, oke. Kamu ngerancang apa, Nak? Buat materi itu di rolling gitu kok, Bu. Dan untuk sekarang saya belum kebagian, baru masih cari-cari apa namanya? Cari-cari apa namanya, Bu? Materi, topik. Iya, topik. Gramedia Institute itu bergerak di bidang apa ya? Sama yang penerbit itu loh, Bu. Tapi yang ini untuk Gramedia Academy itu mereka buka pelatihan untuk persiapan kerja gitu. Bayar ya? Iya. Kalau gratis pingin tak ajak kerja sama soalnya. Kan kalian butuh tuh latihan sebelum lulus, latihan kerja. Ya yang mau aja sih. Oke, thank you ya dia. Angga Nugroho. Angga Nugroho ada? Hadir, Angga? Halo? Halo, Angga. Oke, tidak ada ya. Angga ada di sini, tapi kok nggak ada suaranya ya? Kalian dengar Ibu? Halo? Apakah suara Ibu kedengeran? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Mungkin masih ke kamar mandi, laptopnya ditinggal gitu, Bu. Oh, oke. Mungkin lagi makan juga, Bu. Oh iya, oke. Ya, next ya. Niti Putri Sayekti. Hadir, Bu. Oke, Niti, silahkan cerita. Selama pandemi ini cuma bantu-bantu orang tua aja sih, Bu, di sawah. Oh, oke. Ya, sip, Niti. Nanda Afriska Nurdila Putri. Hadir, Bu. Oh, oke. Silahkan cerita. Selama pandemi ini saya cuma bantu-bantu orang tua aja gitu sih, Bu. Sama kadang kalau ada keluarga yang mau facial, cream bath, atau ada acara mau make up gitu, saya yang itu, Bu. Oh, oke. Sip. Ada nilai plusnya ya anak THP, selain bisa ngolah roti, ngolah produk, juga ngolah wajah ya. Bagus ya, oke. Next, Yunda Putri Kusumawardani. Ada, Bu. Oke, Yunda. Silakan cerita, Yunda. Jadi awal pandemi kemarin itu sempat pernah buat
minuman jahe gula aren bubuk itu, Bu. Terus bulan Juli kemarin itu juga pernah kerja sama kakak, itu kayak di bidang lembaga survei gitu, Bu. Jadi transkripnya. Oh, oke. Ya, sip. Ya, lanjut ya. Fredrinko Herianto Winyo. Fredrinko. Hadir, Bu. Oke, silakan cerita. Selama pandemi cuma bantu orang tua, Bu. Gimana? Beres rumah. Selama pandemi cuma bantu orang tua, Bu. Beres-beres rumah? Iya. Rumahmu nggak beres-beres? Nggak bekerja di kebun? Nggak ada yang tinggal, Bu. Cuma saya sama orang tua. Oh, oke. Tidak ada mencoba bisnis? Pengen sih, Bu, tapi habisin kuliah dulu baru bisnis. Oh, oke. Padahal kalau dapat duit bisa mulai dengan bisnis loh. Oke. Ya, next ya, Ricardus Ratu. Kita mau ke kehutanan. Ricardus Ratu, ada? Ada, Bu. Oke, Ricardus, ya. Ricardus Ratu, silakan diceritakan. Kalau selama pandemi kemarin, Bu, saya cuma bantu orang tua aja, Bu. Manenin nasi kebun, cengkeh gitu. Sama jaga toko sembako aja. Kamu posisi di daerahmu ya sekarang? Nggak, barusan udah pulang dari sana. Udah di Jogja sekarang. Udah di Jogja. Oh, ini ada foto anak, ada foto ini foto keluarga ini. Ya, berarti sudah ada tanggungan, sudah kerja kamu berarti. Ya, Bu. Di Jogja sudah bekerja? Enggak, kalau di Jogja nggak pernah kerja, Bu. Berarti dapat kiriman dari orang tua begitu. Ya, Bu. Oke, ya. Marjo Albert Snai. Marjo, ada hadir? Marjo Albert. Marjo, halo. Oh, tidak ada ya. Ricardus Yosef mau? Hadir, Bu. Oke. Silahkan cerita Ricardus. Selama masa pandemi ini saya bekerja sebagai waiters di warung layar sentuh, Bu. Oke. Sip. Ya, terima kasih. Mila Setia Harani. Hadir, Halo, Bu. Bu. Halo, Bu. Maaf, Bu, tadi sinyal saya terputus, Bu. Marjo, Bu, Marjo. Oh, oke, Marjo. Ya, Marjo dulu ya, Mila. Marjo, bisa cerita kegiatan kamu? Bu, saya bisnis ayam kampung super, Bu. Oh, oke. Jual hidup atau mati? Hidup, Bu, hidup. Kamu pelihara sendiri? Iya, Bu, beli sendiri, Bu. Beli 1 box, terus jualannya per ekor, Bu. Oke, sip. Ya. Ya, terima kasih. Mila Setia Harani. Ya, Bu. Hadir, Bu. Oke, Mila, silakan. Selama pandemi, sebelum PKL saya kerja di pet shop, Bu. Terus kalau usaha sendiri, ternak kucing sama bantu orang tua jualan tiket. Itu. Tiket apa? Tiket bus, Bu. Oh, tiket bis. Oke, ya, terima kasih. Iya. Ya. Berarti banyak sekali kucing di rumahmu ya? Banyak, Bu. Oke, sip. Nah, Franciscus Yosef Ngebu Wawo. Franciscus Yosef, nggak ada? Oke. Widi Andi Setiawan. Widi Hadir, Bu. Andi. Oke, Widi silakan cerita.
Saat ini kerja di Fakultas Kehutanan UGM. Oh, oke. Kamu membantu di sana? Iya, Bu. Ya, oke. Antonius Budiman Rega. Antonius? Antonius mana ya, Antonius? Ini ada di sini. Tidak mendaftar ya dia? Ya, oke, tidak ada. Ya, sudah semua saya absen. Ada yang belum dipanggil namanya? Ada, Bu. Oh, siapa? Miftahul Hairi, Bu, dari Fakultas Pertanian. Kenapa kok bisa tidak ada di sini namamu? Oh, belum masuk ke situ, Bu? Oh, sebentar. Pertanyaan yang bagus. Sudah, oh, Bu. Sudah, ya. Sudah ternyata. Ya, kamu aktivitasnya apa, Miftahul? Jadi sebelum pas awal-awal pandemi itu kemarin saya coba jual tanaman hias, Bu. Oh, oke. Terus sekarang? Tapi karena aku kan ngambil tanamannya dari Kalimantan Barat. Nah, jadi pengirimannya itu terkendala, Bu. Orang yang ngirim dari Kalbar sana nggak konsisten. Sehingga sekarang aku beralih ke hidroponik. Masih sekarang ya? Masih hidroponik, Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih Miftahul Khairi. Ya, ada lagi yang belum dipanggil? Ada yang bertanya nih. Selesainya jam berapa, Bu? Lah kok tanya sama saya? Bukannya kamu sudah dapat jadwal? Selesainya jam berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau saya selesai sekarang juga nggak apa-apa. Jam berapa anak-anak kita selesai? Ini ada yang tanya nih, Aldi Prasetyo. Oh, kok nggak jadi? 11.40. 11.40, Bu. Oke, 11.40 Aldi Prasetyo. Kalau tanpa kamu mau live duluan nggak apa-apa, karena ini tetap Ibu akan kirim di YouTube ya, sehingga kalian bisa mengikuti proses pembelajaran secara full. Bisa full, bisa Ibu potong sih sebenarnya. Cuma nanti kita cek apakah ditolak sama YouTube atau tidak kalau full. Oke, terima kasih anak-anak, ini sudah Ibu keep ya. Sudah Ibu beri tanda beberapa yang memang kalian sudah atau masih bekerja atau pernah bekerja. Nah, intinya sebenarnya kalian itu sudah punya dasar dalam manajemen agribisnis. Karena manajemen agribisnis itu tidak hanya melulu di bisnisnya, tetapi di kemauannya untuk berusaha dan bekerja. Nah, ini sekarang sudah mulai masuk ke pembelajaran ya, sudah mulai masuk ke nilai ya. Ibu mau tanya nih, kalian kan tadi beragam ya, ada yang bisnis di bidang fashion, konveksi, kemudian jasa, kemudian pertanian, kemudian saprodi, kesehatan dan lain sebagainya. Ada banyak ragam. Nah, di mata kuliah manajemen agribisnis itu kalian pingin apa? Kalian pingin mempelajari apa dengan banyak ragam itu? Apa yang mau kamu dapatkan? Nah, kira-kira ada yang bisa ngasih masukan atau belum? Hitung sampai 5 ya. 1, 2. Bu, saya mau tanya, Bu. Oke, tanya, boleh. Misal nih kita punya budget, terus kos kita kadang nggak balik sama untung, itu gimana caranya? Rugi kan kita punya karyawan misal nih, ya masih rugi, itu caranya gimana gitu? Cara ngehandle-nya. Memanage-nya. Ya, memanage itu salah Bu. Oke. Nah, ya, itu salah satu yang harus diketahui ya, dipelajari oleh orang-orang yang bergerak di bidang manajemen agribisnis. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu sama siapa tadi yang tanya tadi? Siapa tadi yang tanya tadi? Andi Kurniawan, Bu.
Andi Kurniawan. Oke, Andi. Ibu mau tanya, menurut kamu manajemen agribisnis itu apa sih? Menurut saya itu manajemen agribisnis itu mencakup semua sih Bu, kayak dari kebutuhan kita, misalnya kita punya usaha apa per bulan, terus kita punya budget nih satu hari kita harus punya target sekian, habis itu, nah kadang itu uangnya nggak cukup Bu, nah itu kurang lebih seperti itu manajemen keuangan sama pengaturan kerjanya Bu, sama kayak mana caranya menekan cost-nya sama mendapatkan hasil yang kita ingin capai Bu, seperti itu kurang lebih. Oke, ya. Ibu Kip ya jawabannya. Oke, ada yang bisa memberikan jawaban lain? Adakah yang bisa memberikan jawaban yang lain? Apa sih definisi? Saya, Bu. Oke. Jadi silahkan. Mohon maaf. Saya mau kasih sedikit mungkin pendapat saya tentang manajemen agribisnis sesuai dengan katanya, yaitu manajemen agri dan bisnis. Manajemen yaitu pengelolaan, dan agri adalah pertanian, serta bisnis yaitu bisnis. Jadi pada tafsiran saya tentang manajemen agribisnis yaitu pengelolaan tentang bisnis pertanian. Itu Bu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Supriyadi. Ada lagi yang mau memberikan opininya atau mungkin memberikan jawabannya? Apa itu manajemen agribisnis? Silakan, siapa? Ayo, siapa? Oke, siapa? Nanda Utami. Dari fakultas mana kamu, Nanda? Pertanian, Bu. Pertanian. Oke, silakan Nanda. Manajemen agribisnis itu suatu aktivitas kayak penyaluran sehingga pemasaran berbagai produk pertanian dan agrobisnis yang mempunyai hubungan erat antara yang satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih Nanda. Sama-sama, Bu. Ya, ada lagi yang mau memberikan jawabannya? Apa sih manajemen agribisnis? Simple aja. Menurut kamu, menurut pendapatmu, atau menurut bacaan kamu yang lagi-lagi searching di Google, apa sih manajemen agribisnis itu? Ada? Saya, Bu. Oke, Andi Yoga Maulana, silakan. Jadi menurut saya manajemen agribisnis adalah aktivitas pada industri pertanian atau agroindustri yang di dalamnya menerapkan prinsip ilmu manajemen, Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih Andi Yoga. Ada lagi yang lain? Karena Ibu, kenapa Ibu seperti ini? Karena ada satu kata kunci yang belum kalian sebutkan. Jadi Ibu masih ingin menggali. Simple sebenarnya kata kuncinya. Manajemen agribisnis. Ya, oke. Siapa ini? Nah, kelihatan wajah soalnya. Siapa ya namanya? Silakan. Hasan. Hah? Hasan, Bu. Hasan. Oke, Hasan. Ya, silakan. Kalau menurut saya, Bu, manajemen agribisnis itu seperti kayak kita tuh mengatur semua manage dalam berbisnis, Bu. Kayak semisal dari barang masuk atau keuangan dan lain-lain sebagainya, Bu. Seperti itu. Oke, terima kasih Hasan. Ada lagi yang lain? Sudah mulai muncul. Saya, Bu. Oke, siapa ini? Abdi Daud Sebua. Silakan. Ya, manajemen agribisnis itu memiliki peranan yang sangat penting karena mengingat bisnis dalam pertanian penuh dengan ketidakpastian dan sangat rentan dengan kerugian. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain definisi? Saya, Bu. Ya, siapa Saya, ini? Bu. Oke, Helmi. Ya, Helmi silakan. Ya, Bu. Helmi Kelana, Bu.
yang jelas menurut saya Bu, kalau tentang manajemen agribisnis itu kan arahnya emang ke arah pertanian, manajemen tentang sektor pertanian. Pada dasarnya kan agribisnis tuh emang aktivitas pertanian Bu, atau yang di dalam menerapkan prinsip ilmu manajemen dalam ilmu pertanian. Itu menurut Helmi sih Bu. Oke, terima kasih Helmi. Ada lagi yang lain? Belum ketemu ini kata kuncinya ini. Ada Bu. Oke Rio, silahkan. Manajemen agribisnis itu upaya untuk mengelola atau membuat sistem agar tercapai pertanian yang berbasis sebuah bisnis. Untuk mencapai tujuan bisnis. Oke, thank you Rio. Yang lain silahkan. Ada yang masih belum nih kata kunci. Saya Bu Afif, Bu. Afif, oke Afif, silahkan. Kalau menurut saya itu manajemen agribisnis itu artinya memanage. Artinya memanage itu mengatur, mengelola, menata. Baik itu nanti dalam tanda kutip memanage waktunya, produktivitasnya, sehingga nanti diharapkan hasil dari agribisnis itu sesuai dengan tujuan usahanya gitu loh Bu. Oke. Ya, thank you Afif. Yang lain ada? Karena ada yang belum disebut oleh Afif ini, untuk manajemennya sudah oke, tetapi yang agribisnis, the real agribisnis. Ada yang bisa menjawab? Kalau saya coba Bu Ferry. Apa? Ferry, oke. Ferry. Iya. Pertanian ya? Alexander. Iya, Mu Ferry. Oh oke, Mu Ferry ya. Kalian tadi sudah disebutkan sama Mas Afif ya tentang manajemen itu apa, tentang pengelolaan, mengatur, memanage. Itu terus menurut saya agribisnis itu bisnis yang berpacu bahan bakunya itu dari dari pertanian. Jadi apapun bentuk bisnisnya, misal tadi kayak hidroponik atau apa itu kan mengacunya pada pertanian. Nah, dibisniskan namanya agribisnis. Kak, menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Ferry. Ada lagi? Ada lagi? Ini sudah mulai mendekati. Saya Ya, silakan. Siapa? Setia Aji. Oke, Setia Aji, silakan. Kalau menurut saya kok agribisnis itu malah kegiatan usaha tani ya Bu. Jadi ya seluruh usaha tani, kegiatan tani dari jual beli sampai ya semuanya Bu. Kayak perdagangan tapi yang diperdagangkan. Oke, kegiatan terima usaha kasih. tani Bu ya. Ya, kegiatan usaha tani saja ya. Ya, terima kasih Setia Aji. Ada lagi yang lain? Masih belum ketemu satu kata kunci. Saya Bu. Oke, Wiji Astuti. Ya, silakan Wiji. Manajemen agribisnis itu kegiatan kita di industri pertanian baik dari produksi, penyaluran, pemasaran, tetapi masih menerapkan prinsip ilmu manajemen. Oke, ya. Terima kasih Wiji. Ada yang masih mau memberikan jawabannya, opininya tentang manajemen? Ya, silakan. Siapa ini? Desi, Bu. Desi, oke, silakan Desi. Menurut saya sendiri yang tadi sudah disebutkan Mas Ferry sama Mas Afif, jadi menurut saya manajemen agribisnis itu ya bagaimana cara kita berbisnis dalam dunia pertanian. Bagaimana di situ itu dimaksudkan pengelolaannya, cara berdagangnya, dan lain-lain. Oke, ya, thank you, Desi. Ada yang lain? Ayo, tidak ada? Sudah? Oke, Tri Kundarini, silakan. Menurut saya, manajemen agribisnis itu suatu kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian suatu bisnis di dalam sektor pertanian, begitu Bu.
Oke, thank you. Thank you Tripundarini. Ya, Bu. Ya. Oke, sekali lagi definisi manajemen agribisnis. Nah, tolong kata kuncinya bisnis, agri. Bisnis itu apa sih? Kalau boleh tahu? Siapa nih? Haidul Sidik Miranda. Manajemen agribisnis yaitu singkatnya menurut saya sesuatu hal yang bertentangan dengan bisnis. Oke, Haidul ini apa? Haidul, oke, Haidul ya. At least kamu menjawab, it's okay. Ada yang lain? Ada yang mau memberikan tanggapan? Atau bisnis itu apa sih? Kenapa harus ada kata bisnis dalam agribisnis? Kenapa nggak manajemen agriculture? Kenapa harus ada kata manajemen agribisnis? Harus ada kata. Kalau nanti manajemen agrikultur yang di manage yang dikelola cuma tanamannya, nggak diapa-apain, cuma ditanam aja. Ditanam aja. Kalau manajemen agrikultur aja. Kalau agribisnis? Nah, nanti dibisniskan. Inti dari bisnis itu apa sih? Nah, itu jual beli tujuan untuk mendapatkan keuntungan, Bu. Keuntungan dengan proses jual beli. That's it. Itu kata kuncinya ya. Jadi agribisnis. Tadi sudah benar, segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pertanian atau meningkatkan produk pertanian atau kegiatan pertanian, tapi harus menghasilkan keuntungan atau profit. Ya, itu yang membedakan antara agribisnis dengan agriculture. Ya kan? Kalau agriculture itu kan sistem pertaniannya, bagaimana pengolahannya dan lain sebagainya. Tapi setelah diolah, mau diapain? Apakah dimakan saja? Enough? Cukup? Atau harus ada keuntungan. Terus bedanya agribisnis saja dengan manajemen agribisnis itu kira-kira apa sih? Ada nggak yang tahu? Bedanya apa? Agribisnis saja dengan manajemen agribisnis. Ada yang bisa ngasih kasus, ada yang bisa ngasih perbandingan atau apa? Ada? Satu saja, satu orang? Ayo? Nggak ada? Coba sekarang Ibu tanya. Ibu punya bawang merah. Ibu jual di depan JCM, Jogja City Mall. Ibu gelar tiker, ya kan? Ibu gelar tiker. Kan itu ada tuh lokasi parkir tuh atau lokasi ada patungnya tinggi orang Eropa itu kan. Ibu gelar tiker di situ. Itu termasuk agribisnis atau bukan? Ibu jualan bawang. Ada yang beli. Masuk agribisnis, tapi itu ntar masuknya ke strategi pemasaran. Barang yang kita jual dengan pemasaran kayak di pinggir jalan sama kita jual buka di kedai itu jelas harganya udah beda. Sama logikanya orang kayak kita beli di pasar kayak umuh yang untuk orang yang menengah atas loh, yang mandang ini menengah atas, sudut pandang orang menengah atas lah ibaratnya gitu. Jadi orang menengah atas itu kalau nggak beli di, biasanya kalau nggak beli yang kemasan itu belinya di supermarket Giant ataupun supermarket yang lain lah gitu. Itu mempengaruhi harga ntar nantinya Bu. Kalau masalah jualnya di mana itu berpengaruh. Yang jelas pertanyaan Ibu, kira-kira Ibu ditangkap sama satpam apa enggak? Yang pertama ditangkap Bu. Ditangkap ya, tapi Ibu sudah menjalankan agribisnis. Karena apa? Ya, Bu, Ibu menjual bahan pertanian, itu agri. Bisnisnya Ibu bisa ngejual nih setengah kilo, dapat untung. Jadi agribisnis. Tapi kenapa harus ada embel-embel manajemen? Nah, tadi sudah diutarakan, Afif ya yang mengutarakan ya, bahwa sebenarnya manajemen itu ilmu. Manajemen itu ilmu. Dan seni, ingat itu. Manajemen itu dinamis. Makanya ada kata seni. Seni
itu setiap orang berbeda. Makanya setiap manusia itu nyeni. Kalian itu ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya kurang mancung, ada yang hidungnya pesek, tapi tetap juga wangun di kalian. Ada yang banyak bicara, ada yang diam saja tapi banyak bekerja. Itu seni. Seni mengolah. Jadi artinya manajemen itu setiap orang berbeda. Setiap orang memiliki sisi keilmuan atau menangkapnya dan seni untuk melakukannya itu berbeda. Makanya definisi dari manajemen itu ilmu dan seni. Untuk apa? Untuk merencanakan, untuk mengorganisasikan, untuk mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi sumber daya, baik itu manusia maupun sumber daya alam sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Itu definisi manajemen. Jadi ilmu dan seni. Ada banyak sekali itu planning, organizing, dan lain sebagainya. Tujuannya satu. Apa itu? Ya kamu mau apa? Kamu mau terkenal? Kamu mau terjual? Kamu mau sosial atau sosial dan sedikit bisnis, atau entertain dan bisnis, atau apa? Itu terserah kamu. Tapi intinya harus ada tujuannya. Kayak tadi ibu jualan bawang. Ya cuma jualan doang. Ada tujuannya juga, tapi tidak ibu rencanakan, cuma langsung gelar lapak. Ditangkap satpam atau tidak, enggak ngerti. Koordinasi dengan pengelola JCM juga tidak. Jadi artinya ibu tidak menerapkan manajemen, hanya asal. Itu baru agribisnis. Tetapi kalau kamu sudah menggunakan perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengarahan, berkoordinasi, mengawasi, memonitoring, intinya mengelola semua manajemen yang ada, baik itu sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, untuk mencapai tujuannya kamu, tujuannya usaha kamu, maka itulah manajemen. Sehingga ilmu manajemen agribisnis itu dari hulu sampai hilir. Dari awal proses kamu mau merencanakan bisnis sampai ketok palu, sampai pelaksanaan, sampai kamu mengevaluasi lagi, memonitoring kira-kira hasilnya. Itulah manajemen agribisnis. Nah, ini tadi kalian sudah sharing kan, sudah sharing bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu berbisnis, membantu orang tua dan lain sebagainya. Ada yang sampai minta maaf karena mungkin bisnisnya ilegal atau sedikit tidak sedikit tidak layak untuk dibicarakan. Itu tidak ada dalam kamus manajemen agribisnis ini layak atau tidak, gitu ya. Tetapi menjadi general, Jadi apapun itu, asal kamu bergerak di bidang pertanian, bersinggungan dengan sektor pertanian, maka kamu menerapkan agribisnis, dan itu menghasilkan keuntungan. Nah, di mata kuliah ini, itu mata kuliah praktikum ya anak-anak, sehingga sangat sedikit teori. Ada teori, tapi ibu lebih senang sambil teori, sambil kita praktek. Nah, yang kemarin-kemarin, kan tadi sudah tahu definisinya ya, ibu berharap kalian bisa memberikan masukan untuk materi apa yang akan ibu berikan. Karena ibu yakin, di antara kalian ada yang lebih daripada ibu. Pengalamannya, kemudian istilahnya apa ya, sisi bisnisnya, pemikirannya, banyak yang lebih daripada ibu. Dan itu membuat ibu menjadi sangat senang dengan mata kuliah ini. Karena apa? Kita menggunakan sistem, kita menggunakan student centered learning, di mana mahasiswa menjadi pusatnya dan dosen hanya sebagai pembimbing atau pendamping. Kita nggak boleh, istilahnya kayak ibu memberikan ini harus kamu laksanakan, tidak. Ibu menggunakan pendekatan, kami menggunakan pendekatan student centered learning, di mana mahasiswalah yang harus giat
berusaha dan lebih aktif. Dan Ibu lihat tadi Ibu centang hampir lebih dari 50% kalian sudah menerapkan yang namanya bisnis. Ada yang agri, ada yang tidak. Nah, karena ini mata kuliah praktikum dan ada nilainya, maka di mata kuliah ini kalian diwajibkan untuk mempraktekkan yang namanya agribisnis. Dibungkus dalam sebuah manajemen. Jadi setelah teori, kemudian praktek. Nah, catatannya adalah luaran atau goals dari ini itu adalah sebuah project. Projectnya kalian diwajibkan bersinggungan dengan yang namanya bisnis pertanian. Ya, kalau saya bisnisnya game, jadi gamers, atau mungkin tadi jadi apa namanya tadi pialang saham, apa tadi? Apapun itu yang tidak bersinggungan dengan pertanian, nah boleh untuk sehari-hari kamu it's okay. Tetapi untuk mata kuliah praktikum ini tolong dipersiapkan. Bisnis apa yang bersinggungan dengan sektor pertanian yang bisa kamu kelola? Karena nilai akhirnya adalah project. Projectnya apa? Bisnis kamu sendiri. Kamu punya bisnis, apapun itu, kelolalah, ceritakan, presentasikan, dan buktikan. Itu untuk nilai akhirnya. Karena ini apa? Mata kuliah praktikum, tidak ada UTS, tidak ada UAS. Yang ada adalah nilai akhir praktikum. Itu yang akan Ibu sampaikan. Berapa saja nilainya, Bu? Pertemuan berikutnya, Ibu akan menyampaikan sebenarnya setelah Ibu tahu kamu butuh materi apa. Jadi, tadi sudah Ibu sampaikan, apa definisi manajemen agribisnis. Ibu juga sudah menyampaikan bahwa skema kita adalah project. Projectnya apa? Agribisnis. Kamu sendiri yang kamu manage. Kemudian pendekatannya apa? Student Center Learning. Di mana mahasiswa sebagai core utama, sebagai pusat. Dosen hanya mendampingi dan membimbing. Jadi, materi atau teori itu tidak akan banyak. Yang banyak adalah kamu mempresentasikan, kamu menceritakan, kamu mengeksplorasi, memainkan peranan sebagai seorang businessman yang bergerak di bidang agribisnis. Yang bukan seperti cerita Ibu tadi, gelar lapak di depan JJM. Tetapi yang dikemas dalam sebuah ilmu dan seni manajemen. Ya, seperti apa sih perencanaan? Nah, itu akan sedikit dikupas, tapi habis itu praktek. Seperti apa sih pengorganisasian? Dikupas, habis itu praktek. Nah, ini kemungkinan akan menyinggung atau bersinggungan dengan aktivitas kamu yang lain. Tapi sekali lagi manajemen dan manajemen, termasuk waktu. Jadi, Ibu minta di sini, mata kuliah ini, Ibu ceritakan ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mungkin tidak favorit buat mahasiswa Ibu di awal. Tugasnya berat, Bu, karena apa? Saya repot, saya masih praktikum, saya masih kuliah, masih Ibu bebani dengan disuruh berbisnis. Terus Ibu mengatakan, kamu boleh kok tidak ikut kalau belum siap. Karena kapan lagi? Ingat yang Ibu tadi bilang, tidak semua lulusan kita akan menjadi PNS. Tidak semua lulusan kita akan menjadi pegawai. Mau tidak mau kamu akan dipaksa untuk menghadapi dunia luar. Dengan apa? Dengan entrepreneur kamu. Baik itu bisnis apapun itu. Besok minggu depan Ibu akan bercerita tentang bisnis apa saja atau subsistem apa saja yang masuk di dalam agribisnis yang bisa kamu masuki. Di situ kita akan berinteraksi, akan bertanya jawab, dan kemudian akan memutuskan, Ibu akan bertanya sekali lagi, memutuskan, sudah kamu putuskan belum, kamu mau bisnis apa? Jadi besok kita akan berinteraksi tentang subsistem yang ada di dalam agribisnis.
Tadi awal kita berinteraksi tentang apa sih kegiatan kamu selama pandemi, dan 50% Ibu sangat-sangat tenang karena kalian sudah menerapkan student center learning. Lebih daripada Ibu. Ibu tidak bisa ke lahan sawit karena memang tidak ada lahan sawit di Jogja. Ibu tidak bisa beternak bebek karena memang Ibu tidak punya. Tetapi kalian punya. Kalian sudah punya. Dan itu harus kalian syukuri. Sekecil apapun aktivitas kalian harus kalian syukuri. Karena memang itulah mencerminkan kalian itu seperti apa. Apakah seorang pekerja keras? Atau hanya, ya, ngapain harus susah-susah sampai capek? Toh, masih ada bala bantuan. Gitu. Ya, jadi manajemen agribisnis memaksa mahasiswa untuk berpikir kritis, berpikir keras. Karena terus terang, Ibu termasuk detail ya. Kalau ditanya apakah Ibu peternak, tidak. Kalau ditanya apakah Ibu bekerja di sawit, tidak. Tetapi Ibu seorang penggiat bisnis juga, dan juga bergerak di agribisnis, sehingga Ibu bisa memahami bagaimana effort, usaha, dan kemauan serta keinginan menjadi seorang bisnismen. Ibu juga mempelajari teori-teori sehingga Ibu bisa memahami bagaimana sih tingkat kesulitannya menerapkan antara teori dengan praktik. Nah, di sini kita saling berinteraksi. Jadi bukan saling menggurui ya, tetapi saling sebagai partner lah ya. Kita sama-sama. Bukan terus Ibu langsung segalanya. Dosen adalah Mahadewa. Tidak. Dosen juga manusia ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Karena ini sudah 11.40. Sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oh, oke. Tolong ditulis. Cukup, Bu. Ya, tolong dituliskan di WA group. Kira-kira materi apa yang kalian inginkan untuk mata kuliah selama 1 semester, dan minggu depan akan Ibu sampaikan di entah di mana ya, kita mau Zoom lagi atau bagaimana? Bisa, Bu, Zoom lagi. Zoom lagi, Bu, Zoom. Ya, oke. Zoom aja, Bu. Beberapa Tergantung jaringan sih, Bu. Ya, oke, tidak masalah, asal bisa ngobrol di WA group ya. Kalau tidak Zoom lagi Bu, juga mau nanya, Bu. Oh ya. Itu kan tadi, Bu, nanti dikirim ke grup ada mau ingin materi apa tentang semester ini kata Ibu kan. Itu agribisnisnya hanya untuk tentang pertanian atau gimana? Boleh di luar pertanian? Kira-kira definisi manajemen agribisnis apa? Ya emang arah ke pertanian sih, kalau ada plus tambahan tentang bisnis ke arah luar kan lumayan juga kan ilmu tambahan. Nah, kalau menurut Ibu, karena ini kan mata kuliah ya, mata kuliah praktikum, kita fokus ya. Kita fokus di bisnis yang bersinggungan dengan sektor pertanian. Baik. Oke, jadi ya Bu, terima kasih. Ya, besok minggu depan akan Ibu ceritakan beberapa subsistem yang bisa kalian pilih untuk memulai bisnis kalian. Tenang aja, masih 1 semester kok. Nanti setelah UTS baru akan mulai presentasi tentang masing-masing produk ya, karena ada banyak mahasiswa. Jadi dibutuhkan sekitar 7 kali pertemuan untuk presentasi. Nah, 7 kali pertemuan di awal kita akan membahas tentang teori dan belajar sedikit atau persiapan kamu sebelum kamu benar-benar turun ke lapangan atau turun menjalankan bisnis atau merencanakan sesuatu, karena segala sesuatunya harus ada tulisan ya, harus tertulis rencana anggaran belanjanya, kemudian proposalnya, nah harus, dan ada buktinya, mana buktinya, gitu kan? Seperti itu ya anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bagi yang bagi yang kesulitan dengan materi atau mungkin tidak memahami kira-kira apa yang akan dinilai nanti, tenang saja, Ibu akan mengirimkan kalian rencana penilaian untuk proyek. Jadi akan Ibu detailkan dalam dokumen, dan silahkan untuk dilihat dan dikomentari. Ya. Nanti bisa, itu dinamis, ingat, student center learning. Jadi tidak melulu Ibu saklek seperti itu. Tapi kalau untuk range nilai
ada batasannya. Hanya kalau untuk kriteria-kriteria bisa kita bicarakan di pertemuan berikutnya. Oke? Gitu ya anak-anak, jangan lupa klik materinya di sini ya. Apa yang mau kamu inginkan? Yang bisa kita bahas bersama. Kalau tidak ada ya sudah, berarti kalian terima saja mentah-mentah dari ibu gitu kan. Oke, gitu aja anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat selalu ya. Ya, Bu. Oke, izin break ya. Ibu akan Selamat siang, Bu. Oke, siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Kesehatan, Bu. Terima kasih, Bu. Kesehatan.